Kembali lagi dalam pembelajaran kita, yaitu tentang kebudayaan zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut dengan bipalpe, dengan cetakan tanah liat, dan lilin yang disebut dengan kinel perdu. Periode ini juga disebut masa perundagian, karena dalam masyarakat timbul golongan undangi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam dibagi atas 1 zaman perunggu, 2 zaman besi, 3 zaman tembaga atau tidak terlalu berkembang di Indonesia. Zaman perunggu. Zaman perunggu atau disebut juga dengan kebudayaan Dangso Tongki Cina. Pusat kebudayaan ini manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 hingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat-alat perunggu pada zaman ini antara lain kapak corong atau kapak perunggu, termasuk golongan alat perkakas yang ditemukan di Sumatera Selatan. Nekara perunggu atau moko, sejenis dandang yang digunakan sebagai mas kawin, ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sumbawa. Ini adalah contoh kapak corong. Ini adalah contoh nekara. Bejana perunggu di Indonesia ditemukan di tepi Danau Kerinci atau Sumatera, Madura, bentuknya seperti periuk tetapi langsing, dan gepeng. Dua bejana yang ditemukan mempunyai hiasan yang sempurna dan sangat indah berupa gambar-gambar geometri dan pilin-pilin yang mirip huruf J. Ini adalah gambar bejana perunggu. Kaca perunggu atau patung yang berkembang pada zaman logam memiliki bentuk beraneka ragam, ada yang berbentuk manusia, ada juga yang berbentuk binatang. Pada umumnya, arca perunggu bentuknya kecil-kecil dan dilengkapi cincin pada bagian atasnya. Adapun fungsi dari cincin tersebut sebagai alat untuk menggantungkan arca itu, sehingga tidak mustahil arca perunggu yang kecil dipergunakan sebagai liontin atau bandul kalung. Cara penemuan arca perunggu di Indonesia adalah Bangkinang atau Riau, Palembang atau Sulawesi Selatan. Ini adalah gambar arca perunggu. Candrasa. Kalau dilihat dari bentuknya, tentu candrasa tidak berfungsi sebagai alat pertanian atau pertukangan, tetapi fungsinya diduga sebagai tanda kebesaran kepala suku dan alat upacara keagamaan. Hal ini dikarenakan bentuknya yang indah dan penuh dengan hiasan. Ini adalah gambar candrasa. Perhiasan adalah gelang, anting-anting, kalung, dan cincin. Jenis perhiasan dari perunggu yang ditemukan sangat beragam bentuknya, yaitu seperti kalung, gelang tangan, dan kaki, bandul kalung, dan cincin. Di antara bentuk perhiasan tersebut terdapat cincin yang ukurannya kecil sekali, bahkan lebih kecil dari lingkaran jari anak-anak. Untuk itu para ahli menduga fungsinya sebagai alat tukar. Daerah penemuan perhiasan perunggu di Indonesia adalah Bogor, Malang, dan Bali. Ini adalah contoh perhiasan dari zaman perunggu. Zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Alat-alat besi yang dihasilkan antara lain: A. Mata kapak bertungkai kayu, B. Mata pisau, C. Mata sabit, D. Mata pedang dan cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, Besuki, dan Panung, Jawa Timur. Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu, sehingga zaman logam juga disebut zaman perunggu. Tabel kebudayaan logam. Jenis kebudayaan logam yaitu perunggu. Hasil kebudayaannya adalah kapak corong,
nakara atau moko, arca perunggu, dan bejana perunggu perhiasan. Daerah penemuannya adalah Sulawesi, Bali, Jawa, Sumatera, dan Palembang. Sedangkan manusia pendukung adalah Dotro, Melayu atau suku Minang, Jawa, Bali, dan Bugis. Jenis kebudayaan kaca, baru hasil kebudayaan manik-manik, baru daerahnya Kalimantan dan Irian. Yang ketiga besi, hasil kebudayaannya berupa kapak sabit, cangkul, pedang, pisau, tongkat, dan tembilang. Ini daerahnya adalah Bogor. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan di Eropa karena zaman logam di Eropa mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kesimpulan, manusia pada zaman logam ini sudah tergolong berkembang karena manusia pada zaman ini sudah mampu memproduksi barang atau alat terlebih menggunakan yang terbuat dari aneka logam dan cara teknik Cire, Perdue, dan Bafalve. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.